Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di ujung bulan Sya'ban yang insyaallah dalam beberapa saat ke depan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu bulan yang sangat dimuliakan untuk kita semua, yaitu bulan suci Ramadan. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini sedikit saya ingin memberikan himbauan bahwasannya setiap kita dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi patokan kita di dalam menunaikan ibadah adalah apa yang menjadi pedoman yang telah disampaikan kepada kita semua dari para ulama-ulama kita. Maka pada kesempatan sore hari ini ada hal yang penting saya tekankan dari beberapa hal-hal sebelumnya yang disampaikan oleh pemerintah kita di kabupaten yang kita cintai ini, yaitu bagaimana tuntunan ibadah ya yang mestinya kita tunaikan di saat kita menghadapi wabah COVID-19 di kesempatan ini. So sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kesepakatan kita ya dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dengan Majelis Ulama Indonesia serta Kementerian Agama Kabupaten Merauke, hendaknya kita indahkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang menjadi keputusan bersama adalah keputusan hukum yang sudah legal dalam pandangan agama Islam, bahkan agama-agama yang lain. Oleh itu, apa yang diambil keputusan, khususnya keputusan yang diambil dari pemerintah kita kabupaten yang kita cintai ini, itu juga adalah bagian daripada keputusan ulama-ulama kita ya, mulai dari pusat, provinsi dan daerah Kabupaten Merauke. Oleh itu, apa yang menjadi kesepakatan di antaranya adalah bagaimana tata cara menunaikan ibadah-ibadah tertentu. Yang pertama di antaranya bagaimana caranya menunaikan salat Jumat di saat kita menghadapi wabah seperti ini. Maka ulama kita telah memberikan alternatif, sebuah pilihan dalam ibadah yang memang sudah legal di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan para pendahulu-pendahulu kita pun pernah mengalami hal yang sama. Maka ketika datang hari Jumat dan menghadapi suatu kesulitan atau masyakkah yang tidak bisa ditunaikan, maka bisa digantikan dengan salat zuhur, sebagaimana daripada orang-orang terdahulu kita ketika menghadapi sebuah kesulitan, bahkan kesulitan kecil pun yang mungkin dalam pandangan kita tidak ada apa-apanya, mereka bisa gantikan sesuatu yang menyulitkan itu menuju kepada yang dimudahkan. Ya, di antaranya itu adalah bagaimana salat Jumat digantikan dengan salat zuhur, karena ini adalah dan ada pedoman di dalam agama kita. Apabila yang pokok kita tidak bisa tunaikan, maka kita lakukan penggantinya. Di dalam kaidah usul dijelaskan, idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Apabila yang pokok tidak bisa ditunaikan, maka kita tunaikan penggantinya. Maka seperti inilah yang kita lakukan. Kita tidak bisa menunaikan salat Jumat karena dalam salat Jumat ada banyak orang berkerumun, banyak orang berkumpul. Maka inilah konteksnya sehingga digantikan dengan salat zuhur di rumah kita masing-masing. Maka inilah poin pertama yang perlu ditegaskan dan ditekankan kepada seluruh, khususnya umat Islam di kabupaten yang kita cintai. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah tarawih, yang insya Allah sebentar lagi kita akan menunaikan salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih ini adalah salat sunat muakkadah yang mestinya kita lakukan. Tapi dengan kondisi wabah yang kita rasakan sekarang, maka hendaknya kita tunaikan di rumah kita masing-masing. Karena kenapa?
salat sunnah itu afdalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ditunaikan di rumah. Ya, maka alhamdulillah ada peluang kita untuk mendapatkan nilai-nilai afdaliyah, nilai-nilai keutamaan di dalam menjalankan salat sunnah itu, yaitu ditekankan atau ya diserukan untuk ditunaikan di rumah masing-masing untuk kesempatan di mana wabah merebak. Ya, olehnya itu mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita ambil pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam serukan, ya, sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalus salat salatul mar'i fi baitihi illa al maktubah. Wahai sekalian manusia, salatlah di rumah-rumah kamu, karena seabdal-abdal salat yang kamu lakukan adalah salat di rumah kamu, kecuali salat fardu. Maka alhamdulillah kesempatan kita mendapatkan nilai keutamaan, yaitu menjalankan salat tarawih di rumah kita masing-masing untuk tahun ini, karena ada sebab musabab yang menjadikan kita tunaikan seperti itu. Mungkin yang menjadi kebiasaan bagi kita ada sebuah ketidaknyamanan di dalam menjalankan ibadah ini karena sudah keluar dari kebiasaan kita. Mudah-mudahan ketidaknyamanan ini menjadi pahala dan tambahan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mentaati apa yang menjadi keputusan bersama yang diputuskan oleh pemerintah kita, bapak-bapak dan ibu yang berbahagia. Olehnya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama ya memberikan penekanan untuk kita tidak melanggar apa yang menjadi keputusan pemerintah kita di kabupaten yang kita cinta ini, sehingga kita sama-sama mendukung di antara semua elemen umat ini untuk menunaikan sebagai sebuah bukti ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri minkum. Olehnya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, sekali lagi mari kita sama-sama dukung ya daripada keputusan pemerintah kita Kabupaten Merauke ini, supaya kita menunaikan apa yang menjadi bagian daripada tercegahnya kita daripada wabah yang sedang marak pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh itu, barangkali inilah sedikit sebagai sebuah penekanan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa indahkan keputusan ini sehingga kita tunaikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya di rumah kita masing-masing, insya-Allah. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.